Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 10 semua. Semoga pada pagi hari ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2020 kita akan mulai pembelajaran online-nya untuk mata pelajaran kimia. Adapun materi yang akan kita bahas di minggu ke-16 ini adalah tentang derajat keasaman atau biasa yang disebut dengan pH. Adapun tujuan pembelajarannya adalah pertama, untuk memahami apa itu derajat keasaman atau pH. Yang kedua, untuk mengelompokkan tingkat keasaman pada basa dan asam. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan tingkat keasaman dengan pH. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu derajat keasaman. Ya, derajat keasaman itu merupakan pernyataan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan, di mana besaran yang digunakan untuk menentukan derajat keasaman pada suatu larutan itu adalah pH atau power of hydrogen. Adapun skala pH berada pada rentang angka 0 sampai 14 ya. Jadi skala pH itu berada pada rentang angka 0 sampai 14. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana skala pH berada pada rentang angka 0 sampai 7. Baik, di sini Anda lihat nilai pH di bawah dari 7 itu menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Semakin nilai pH mendekati angka 0, maka tingkat keasaman suatu larutan semakin kuat. Jika nilai pH suatu zat mendekati 7, maka tingkat keasaman suatu larutan tersebut semakin lemah atau berkurang. Nah, pernyataan ini dikuatkan oleh makin besar ion H, maka nilai pH-nya semakin kecil. Contohnya, di sini dikatakan bahwasanya larutan yang memiliki pH sama dengan 1 itu dia 10 kali lebih asam daripada larutan yang memiliki pH sama dengan 2. Nah, seperti pernyataan ini ya, bahwasanya semakin nilai pH mendekati angka 0, maka tingkat asam suatu larutan tersebut termasuk kuat. Namun, jika nilai pH zat tersebut mendekati angka 7, maka tingkat keasaman suatu larutan tersebut lemah atau berkurang. Kemudian, sekarang kita akan bahas bagaimana skala pH jika berada pada 7 sampai 14. Di sini Anda dapat melihat pernyataan bahwa nilai pH di atas dari 7 itu menunjukkan larutan tersebut memiliki sifat basa. Semakin besar nilai pH suatu larutan, maka semakin kuat sifat kebasaan zat tersebut. Pernyataan ini dikuatkan oleh bahwa makin besar ion OH, maka makin besar nilai pH-nya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa sifat basa itu adalah larutan yang dapat menghasilkan zat OH ya, dapat menghasilkan senyawa OH. Nah, maka di sini pernyataannya bahwa makin besar ion OH, maka makin besar pula nilai pH. Contoh, jika larutan tersebut memiliki pH sama dengan 8, maka dia akan 10 kali lebih basa dibandingkan dengan larutan yang hanya memiliki pH sama dengan 7. Baik, next. Nah, bagaimana jika skala pH
itu berada pada 7. Di sini dinyatakan bahwa nilai pH sama dengan 7, dia menunjukkan suatu zat tersebut bersifat netral. Dalam artian, larutan tersebut tidak bersifat asam maupun tidak bersifat basa. Nilai pH sama dengan 7 itu akan dikatakan netral jika pada air murni ion H+ terlarut dan ion OH+ terlarut itu berada pada jumlah yang sama, yaitu 10 antara 10 sampai 7 pada kesetimbangan. Ya, makanya oleh sebab itu di sini katakan bahwasanya nilai pH sama dengan 7 akan dikatakan netral jika pada air murni ion H+ terlarut dan ion OH+ dan OH. Nah, bagaimana jika nilai pH tersebut sama dengan 7? Di sini dinyatakan bahwa nilai pH sama dengan 7 itu menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat netral. Dalam artian dia tidak bersifat asam ataupun tidak bersifat basa. Nilai pH 7 itu akan dikatakan netral jika pada air murni ion H+ terlarut dan ion OH- terlarut itu berada pada jumlah yang sama, yaitu antara 7 sampai 10 pada kesetimbangan. Itu dia dikatakan nilai pH sama dengan 7. Pernyataan ini dikuatkan oleh bahwa nilai pH suatu garam itu bergantung pada nilai pH suatu asam dan basa sebagai pembentuknya. Kemudian, pernyataan ini juga dikuatkan oleh garam netral itu akan diperoleh dari hasil reaksi antara asam kuat dengan basa kuat atau asam lemah dengan basa lemah. Nah, jadi dikatakan garam netral itu dapat diperoleh dari hasil reaksi antara asam kuat dengan basa kuat atau asam lemah dengan basa lemah. Baik. Nah, tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya besaran yang digunakan untuk menentukan derajat keasaman itu adalah suatu larutan. Nah, alat untuk mengukur pH suatu larutan itu dinamakan dengan pH meter. Ya, sini dapat kalian lihat bahwa pH meter tersebut merupakan suatu alat elektronik yang lebih modern untuk mengukur pH suatu cairan. Nah, di mana di dalamnya ada elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan semi padat. Bagaimana cara menggunakan pH meter? Cara menggunakannya itu adalah dapat dicelupkan elektroda ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Ya, celupkan elektroda ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Kemudian nilai pH akan tertera pada layar digital. Nah, di sini ada tabel mengenai hubungan warna, nilai pH, dan sifat asam basa suatu senyawa. Ananda dapat lihat di dalam tabel ini, ya. Di sini ada pembagian warnanya, nilai pH-nya, dan sifat asam basanya. Di mana nilai pH antara 1 sampai 3 dia akan menunjukkan warna merah dan larutan tersebut termasuk asam kuat. Nah, jika nilai pH-nya antara 4 sampai 5 dia akan menjadi berwarna orange dan larutan tersebut dikatakan asam lemah. Jika nilai pH-nya sama dengan 6 dia akan berwarna kuning dan larutan tersebut akan digolongkan ke asam sangat lemah. Sedangkan nilai pH sama dengan 7 itu akan menunjukkan warna hijau, berarti sifat larutan tersebut adalah netral.
Bagaimana nilai pH sama dengan 8? Nilai pH sama dengan 8, dia akan menunjukkan warna biru. Berarti larutan tersebut dikategorikan sebagai basa sangat lemah. Nah, jika nilai pH antara 9 sampai 10, dia akan menunjukkan warna ungu, sedangkan larutannya dapat dikelompokkan ke basa lemah. Dan terakhir, jika nilai pH antara 11 sampai 14 akan menunjukkan warna violet dan larutan tersebut dapat dikategorikan basa wap. Terakhir, catatan buat Ananda, dikatakan di sini adalah bahwa fluktuasi pH air itu sangat ditentukan oleh alkalinitas air tersebut. Alkalinitas ini ada hubungannya dengan sifat basa ya. Nah, apabila alkalinitasnya tinggi, maka air tersebut akan mudah mengembalikan pH-nya ke nilai semula dari setiap gangguan terhadap pengubahan pH. Dengan demikian, kunci dari penurunan pH itu terletak pada penanganan alkalinitas dan tingkat kesadahan air. Apabila hal ini telah dikuasai, maka penurunan pH akan lebih mudah dilakukan. Baik, Ananda, hanya sampai di sini materi yang dapat diberikan. Nah, untuk selanjutnya, Ananda dapat menyelesaikan tugas yang Ibu berikan, yaitu pertama, apakah yang dimaksud dengan pH? Kedua, berikan pendapat Ananda perbedaan antara asam kuat dan asam lemah. Yang ketiga, berikan pendapat Ananda juga mengenai perbedaan antara basa kuat dan basa lemah. Nah, semua ini sudah ada termasuk di dalam materi yang sudah Ibu berikan. Baik, untuk Ananda, Ibu ucapkan terima kasih telah mendengarkannya dan selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.